Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis yang didapatkan materinya oleh kelompok 5, di mana hukum bisnis yang akan saya jelaskan memuat tentang merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi atau pemisahan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian merger, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikadek Meta Lestari, NPM 202033121247. Di sini yang pertama merger. Merger ada beberapa pengertian. Merger atau amalgamation merupakan penggabungan bersama dua atau lebih perusahaan menjadi satu bisnis menurut bisnis yang disetujui semua pihak oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham. Merger merupakan satu bentuk pertumbuhan external growth yang meliputi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi horizontal, vertikal, dan konglomerat. Dapat dari Christopher 2006-373. Penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan didapat dari Brigham 2006-377. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 mendefinisikan merger sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yang keempat ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 22 menyatakan bahwa merger merupakan suatu proses penggabungan usaha. 15 dengan jalan mengambil alih satu atau lebih perusahaan yang lain. Setelah terjadi pengambilan alih, maka perusahaan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian, kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perusahaan yang mengambil alih. Dari berbagai pengertian tentang merger di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana perusahaan mengambil alih akan tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang diambil alih akan lenyap. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis merger. Jenis merger dibagi menjadi 4. Merger horizontal, vertikal, konglomerat, dan conglomerate. Yang C, ciri-ciri merger. Ciri-ciri merger ada perusahaan yang menggabungkan diri dan ada perusahaan yang menerima penggabungan. Yang kedua, perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis, sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi. Yang ketiga, rancangan merger dan konsep akta merger harus disetujui RUPS. Perkenalkan, nama saya Ani Putri Sayani, NPM 202033121248. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian ada konsolidasi, di mana konsolidasi ini adalah suatu keputusan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi perusahaan baru, kemudian entitas yang lama dibubarkan. Adapun definisi lain konsolidasi. Konsolidasi dapat didefinisikan sebagai penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan-perusahaan yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Konsolidasi disebut juga peleburan. Adapun proses hukum tata cara untuk melakukan konsolidasi oleh perusahaan hendaknya mengikuti prosedur Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan umum untuk konsolidasi atau peleburan. Pada pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun syarat umumnya, perseroan harus mementingkan sebagai berikut. Yang pertama, perseroan pemegang saham minoritas karyawan perseroan. Yang kedua, kreditur dan mitra usaha lainnya dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Kemudian yang kedua, menyusun rancangan konsolidasi. Untuk menyusun rancangan peleburan, sama halnya dilakukan untuk perusahaan yang ingin melakukan penggabungan. Hal ini dijelaskan pada pasal 124 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang ingin melakukan peleburan. Kemudian yang B, ada jenis-jenis konsolidasi, di mana
Adapun beberapa jenis dari konsolidasi, yang pertama konsolidasi bisnis, yang kedua konsolidasi perusahaan, yang ketiga konsolidasi akuntansi, dan yang terakhir konsolidasi sosiologi. Kemudian ada ciri-ciri dari konsolidasi. Yang pertama, terdapat 2 atau lebih perusahaan yang meleburkan diri demi membentuk perusahaan baru. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri tersebut bubar tanpa adanya proses likuidasi. Yang ketiga, perusahaan baru yang terbentuk dari hasil peleburan harus memperoleh status dalam hukum yang baru. Kemudian yang D, ada peraturan konsolidasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 122 sampai 137 mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Pasal 122 menjelaskan yang pertama, penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Yang kedua, berakhirnya perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, dalam hal berakhirnya perseroan, kelemahan dan keunggulan konsolidasi. Kelebihan konsolidasi. Nah, kelebihan dari konsolidasi yaitu terdiri dari 2 kelebihan, yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan lainnya, karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari 2 perusahaan yang melebur menjadi satu. Yang kedua, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang mengalami kesulitan modal tidak harus dilikuidasi, akan tetapi masih bisa tetap bertahan meski dengan perusahaan yang baru. Kelemahan konsolidasi. Nah, kelemahan konsolidasi yaitu ada 2. Yang pertama, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu. Dan untuk mengenalkan perusahaan yang baru atau hasil konsolidasi kepada masyarakat butuh waktu yang relatif lama. Pengertian akuisisi. Akuisisi atau pengambil alihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi berasal dari kata acquisitio atau bahasa Latin dan acquisition dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, akuisisi mempunyai makna membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu objek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam terminologi bisnis, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Jenis-jenis akuisisi. Klasifikasi berdasarkan objek yang diakuisisi dibedakan atas akuisisi saham dan akuisisi aset. Nah, akuisisi saham, akuisisi ini digunakan untuk menggambarkan transaksi jual beli perusahaan. Transaksi tersebut mengakibatkannya terjadi kepemilikan perusahaan dari penjual pembeli. Akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan akuisisi. Sedangkan akuisisi aset, yaitu apabila sebuah perusahaan menetapkan perusahaan lain, ia dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Nah, jika pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan, hal ini dinamakan akuisisi parsial. Secara sederhana, akuisisi aset merupakan jual beli atau aset antara pihak yang melakukan akuisisi aset dengan pihak yang asetnya diakuisisi, jika dilakukan dengan pembayaran uang tunai. Selain itu, perjanjian tukar-menukar antara aset yang diakuisisi dengan suatu kebendaan lain, milik dan pihak yang melakukan akuisisi dilakukan jika akuisisi tidak dilakukan dengan cara tunai.
Berdasarkan keterkaitan operasinya, jenis akuisisi dibedakan menjadi 3, yaitu akuisisi horizontal. Nah, akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan lain yang mempunyai bisnis atau bidang usaha yang sama. Perusahaan diakuisisi dan yang mengakuisisi saling bersaing untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan. Yang kedua, ada akuisisi vertikal. Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan yang berbeda. Misalnya, perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau. Yang ketiga, ada akuisisi konglomerat. Perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak mempunyai keterkaitan operasi. Akuisisi perusahaan yang menghasilkan makanan produk oleh perusahaan komputer dapat dikatakan sebagai akuisisi konglomerat. Ciri-ciri akuisisi. Yang pertama, akuisisi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan, maka sebelum dilakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Yang kedua, pelaksanaan akuisisi harus memerhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Perkenalkan, nama saya Aditanya Ika Prawasti dengan NPM 20203331211260. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Nah, yang kedua ada langkah-langkah akuisisi. Yang pertama ada penyampaian maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua menyusun usulan rencana akuisisi. Yang ketiga menyusun rencana akuisisi dan konsep akte akuisisi. Yang keempat pengumuman ringkasan rencana akuisisi. Yang kelima ada rapat anggota masing-masing perusahaan, dan yang terakhir ada pembuatan akte akuisisi di hadapan notaris. Nah, di sini juga ada separasi atau pemisahan. Pengertian pemisahan perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 1 Ayat 12. Pemisahan sendiri adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Nah, di sini ada jenis pemisah, ada dua, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Ciri-ciri pemisahan itu ada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pemisahan murni dan tidak murni. Yang kedua, semua aset dibagi habis dan dialihkan kepada dua atau lebih perusahaan baru hasil pemisahan. Yang ketiga, dalam pemisahan tidak murni hanya sebagai aset perusahaan yang dipisahkan dan dialihkan kepada perusahaan baru hasil pemisah. Yang keempat, ada kreditur yang tidak setuju dengan pemisahan dapat mengajukan keberatan kepada direktur. Yang kelima, pemisahan PT harus mendapat persetujuan RUPS. Di sini ada langkah-langkah pemisah, yaitu persiapan melakukan pemisahan dilakukan dengan membuat rancangan pemisahan. Kemudian direksi perusahaan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar. Menyelenggarakan RUPS. Selanjutnya pemisahan harus dilakukan dengan pengambilan keputusan melalui RUPS. Terima kasih.